Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 dan 12 ya. Di sisi lain, Jae dan Sulgi berhasil kabur dari stasiun Gangnam tanpa tertangkap polisi. Sulgi juga udah tahu kalau hampir aja dia termakan oleh jebakannya Ara. Jae juga tanya ke Sulgi, cowok kemarin yang datang ke kelas jemput kamu tuh siapa? Sulgi jawab, itu adalah Sun Sim. Dia orang yang pertama kali mengenalkan obat kepadaku. Setelah semuanya tenang, Jae dan Sulgi kembali ke loker di stasiun Gangnam. Mereka mendapatin kalau obat di loker itu udah nggak ada. Jadi mereka berpikir kalau Jena yang mengambil obat tersebut. Tapi masalahnya mereka nggak bisa menghubungi Jena. Namun saat Jae memeriksa GPS di ponsel Jena, GPS itu menandakan lokasi ponsel Jena ada di rumah Jae. Karena itulah Jae bergegas pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak menemukan Jena di sana. Jae lalu mencoba menelepon kembali ke ponsel Jena. Tapi ternyata ponsel Jena ada di kamar Jae. Jae tentu bingung dengan ini semua. Pada waktu yang sama, ayah Jae mendatangi Jae. Dia bertindak seolah-olah dia mengkhawatirkan keadaan Jae. Setelah ayahnya pergi, Jae memeriksa kotak rahasianya. Jae mendapati kalau ponsel ayah Sulgi udah nggak ada di dalam kotak tersebut. Siapakah yang mengambil ponsel ayah Sulgi ya? Keesokan harinya di Jewa, seluruh siswi mendapatkan seminar penyuluhan tentang obat-obatan terlarang. Tepat di waktu itu ada video tentang Nari yang memakai obat tersebar di komunitas online. Hal ini tentu menjadi perdebatan. Nggak sampai di sana, seorang detektif pun langsung menyerbu masuk ke aula dan memperlihatkan CCTV dari stasiun Gangnam kemarin. Di CCTV itu memperlihatkan Jena yang sedang memeriksa loker. Detektif meminta agar para siswi bekerja sama dengannya untuk mengidentifikasi siswi tersebut. Tapi kepala sekolah datang tepat waktu untuk menghentikan si detektif. Di tengah-tengah perdebatan antara kepala sekolah dan detektif, Jae tiba-tiba mengatakan kalau dia tahu siapa siswi yang terekam kamera CCTV itu. Itu adalah Jena. Dia adalah putri pertama Direktur Pusat Medis Jae, dan juga adalah kakak Jae. Jae berbohong kepada detektif dengan mengatakan kalau Jena lah yang mengedarkan obat selama ini, dan Jae adalah saksinya. Jae berkata mungkin Bomsu juga membeli obat dari Jena. Mendengar itu, detektif berkata, terus kenapa Bomsu kemarin bilang kalau Sulgi yang menjual obat kepadanya? Dengan enteng, Jae menjawab, itu karena Sulgi adalah siswa terbaik di Jewa. Hal ini membuat Bomsu sirik aja, jadi dia menyalahkan Sulgi. Lalu detektif kembali bertanya, lantas di mana kakakmu sekarang berada? Jae berkata, aku juga nggak tahu. Karena Jena menghilang setelah ujian perguruan tinggi. Jae meminta agar detektif menemukan Jena. Setelah ini para detektif mendatangi ayah Jae ke rumah sakit. Mereka meminta kerjasama dari ayah Jae agar mereka bisa menemukan Jena. Di sisi lain, Yeri menemui Bomsu dan bertanya, siapa yang suruh Bomsu bohong kalau dia membeli obat dari Sulgi? Sementara itu, untuk membenarkan pernyataannya tadi kepada detektif, Jae memeriksa CCTV sekolah untuk mengambil rekaman pada hari festival, di mana Jena mendatangi sekolah Jewa. Tapi Sulgi dan Jae melihat hal lain di rekaman itu, di mana Jena terlibat pembicaraan dengan Chaekyong pada hari itu. Namun Jae dan Sulgi belum tahu apa yang Jena dan Chaekyong bicarakan. Jadi malam harinya, Sulgi berserta Jae mengikuti Chaekyong yang baru selesai les. Mereka melihat Chaekyong menaiki bus yang berlawanan arah dengan rumahnya. Melihat itu, Sulgi langsung berpisah dengan Jae dengan alasan Sulgi ingin pulang duluan. Ketika Sulgi dekat di sekitaran rumahnya, Sulgi bertabrakan dengan Chaekyong. Sulgi tanya, kenapa kok Chaekyong ada di sekitaran rumah Sulgi? Tapi Chaekyong tidak memberitahu Sulgi dan hendak pergi dari sana. Sulgi langsung menghentikan Chaekyong dengan memegang tangannya. Di tangan Chaekyong ada residu hitam-hitam gitu. Melihat itu, Sulgi jadi menyadari, oh, Chaekyong adalah orang yang selama ini suka mengirimkan surat kaleng dengan amplop hijau itu. Pada waktu yang bersamaan, Jae pun sampai di lokasi tersebut. Mereka bertiga pun akhirnya berbicara bersama. Jae menuntut agar Chaekyong memberitahunya apa yang Chaekyong dan Jena bicarakan kemarin di sekolah sewaktu festival berlangsung. Karena sekarang Jena tuh menghilang. Tapi Chaekyong mengatakan kalau dia nggak bisa mengatakannya, sebab Jena meminta dia untuk merahasiakannya bahkan dari Jae. Tepat pada waktu itu, Jae menerima telepon dari nomor asing. Penelepon itu adalah seorang pria. Dia berkata kalau dia tahu di mana Jena sekarang berada. Penelepon bahkan memberikan alamat sebuah klub dan menyuruh Jae untuk datang ke sana sembari membawa 30 pil obat. Barulah si penelepon akan memberitahu di mana Jena berada. Tanpa berpikir dua kali, Jae pun segera pergi ke rumahnya untuk mengambil obat dan bergegas pergi lagi. Tapi Sulgi dan Chaekyong juga ada di depan rumah Jae. Sulgi bersikeras untuk pergi menemani Jae ke klub tersebut. Chaekyong bahkan menyarankan agar mereka bertiga dandan yang benar kalau mau pergi ke klub. Akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke klub tersebut. Sulgi, Jae, dan Chaekyong juga menggunakan earphone untuk saling menghubungi satu sama lain. Pertama, Jae menaruh obat itu di toilet wanita dan meninggalkan toilet tersebut.
Sementara Sulgi tetap berada di toilet tersebut untuk melihat siapa yang akan mengambil obat itu. Sedangkan Chaekyong, dia ada di tempat di mana orang-orang sedang menari. Intinya, mereka bertiga berencana untuk menangkap orang tersebut. Gak beberapa lama setelah itu, seorang pria masuk ke dalam toilet wanita. Sulgi langsung memberitahu kepada Jae dan Chaekyong kalau Sulgi sudah menemukan si penelepon. Jadi Sulgi dan Jae mengejar penelepon itu. Sementara Chaekyong, dia memasuki toilet wanita. Chaekyong menyiapkan selang air untuk menyemprot seorang wanita yang sedang mengambil obat yang tadi Jae taruh di toilet. Sementara itu, langkah Jae dihentikan oleh seorang pria. Dia adalah Sun Sim. Ternyata wanita yang disemprot sama Chaekyong adalah Yeri dong. Langsunglah Yeri disidang sama Jae, Chaekyong, dan Sulgi. Di sana, Jae tanya ke Yeri, "Kamu ngelakuin ini karena disuruh sama ayahku ya? Kalau kamu bicara jujur, aku kasih deh obatnya ke kamu. Gimana?" Karena itu, Yeri jujur deh. Dia bilang kalau dia gagal mencuri ponsel ayah Sulgi dan ayah Jae jadi nggak percaya lagi kepada Yeri. Yeri juga bilang, tapi ponsel ayah Sulgi sudah dicuri oleh seseorang. Yeri mengakui kalau dia melakukan ini semua karena uang. Ternyata, keluarga Yeri itu bangkrut. Dan udah lama banget Yeri nggak punya biaya untuk hidup. Mendengar itu, Sulgi menanyakan, apakah Yeri sudah makan? Yeri tentu kaget dengan perhatian Sulgi. Padahal dia kan mencuri ponsel ayahnya. Namun pertanyaan Sulgi sekarang adalah, kenapa ayah Jae sangat menginginkan ponsel ayah Sulgi? Apa yang ada di dalam ponsel itu? Pada waktu yang sama, Sun Sim mendatangi mereka dan membagikan minuman kepada semua gadis itu. Sun Sim menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang Jena. Jadi kemarin saat ada festival di sekolah, Sun Sim ternyata datang juga ke festival. Dan secara tidak sengaja, Sun Sim bertuburkan dengan Jena ketika Jena hendak melarikan diri dari sekolah. Nah, yang membuat Sun Sim bingung adalah Jena menjatuhkan sebuah KTP. Dan KTP itu adalah KTP yang biasanya dipakai Sujin untuk membeli obat dengan resep palsu. Sujin adalah salah satu pegawai Sun Sim yang selama ini dia cari. Jadi aneh kan? Kenapa KTP itu ada pada Jena? Dan kemanakah Sujin? Sun Sim juga tanya ke Jae, apakah Jena itu adalah seorang pecandu? Mendengar itu, Sulgi langsung mengajak Sun Sim ngomong berdua. Sun Sim mengaku kepada Sulgi kalau kemarin itu saat di stasiun Gangnam, Sun Sim melihat ayah Jena menculik Jena dengan sebuah ambulans. Namun obrolan mereka terhenti karena tiba-tiba Jae mendapatkan telepon dari detektif. Kalau mereka sudah menemukan Jena, langsunglah Sun Sim, Sulgi, dan Jae mendatangi TKP. Ternyata Jena sudah meninggoy dong. Sulgi dan Jae melihat tubuhnya. Dokter juga memberitahu mereka kalau Jena ditemukan terjatuh dari gunung. Tentu saja berita ini membuat Jae syok berat. Namun nih, saat dokter kembali memasukkan tubuh Jena ke dalam lemari pendingin, di salah satu jari kakinya tuh ada cat kuning dan ada bekas seperti luka bakar. Sementara itu, Sun Sim mendatangi sebuah bangsal di rumah sakit itu. Bangsal tersebut adalah tempat Jena dirawat. Sun Sim mencari sesuatu yang kira-kira bisa berguna di sana. Dan dia menemukan ada segepok KTP palsu di kamar tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Chaekyong diam-diam pergi ke ruangan CCTV. Yeri yang melihatnya kemudian diam-diam mengikuti Chaekyong. Ternyata Chaekyong ingin menghapus sebuah video. Itu adalah video 2 tahun yang lalu saat Jena mendatangi sekolah malam-malam untuk mencuri soal ujian. Ternyata pada hari yang sama itu, Chaekyong juga ke sekolah. Dan secara tidak sengaja, Chaekyong melihat Jena dan ayah Sulgi melakukan hubungan terlarang di ruang fotokopi tersebut. Ketika Chaekyong hendak menghapus video itu, Yeri memergokinya. Di hari lainnya, Sulgi menjenguk Jae ke rumahnya. Sulgi lalu mendatangi Jae yang sedang berada di kamar Jena. Di sana, Jae memberikan Sulgi sebuah kotak rahasia. Di dalam kotak itu ada gantungan kunci Universitas Korea yang ayah Sulgi punya. Dan tertulis nama Jena di sana. Melihat itu, Sulgi jadi menyadari kalau rumor tentang ayahnya main serong dengan seorang siswi di Jewa adalah benar. Sulgi juga berkata ke Jae kalau dia udah tahu dari arah bahwa Jae lah yang mengambil ponsel ayah Sulgi. Sulgi bertanya, kok Jae bisa sih buka kode sandinya? Jae menjawab, kode sandinya adalah tanggal di mana Jae hilang dulu sewaktu kecil. Mendengar itu, Sulgi menuntut agar Jae mengembalikan ponsel ayahnya. Tapi Jae berkata kalau ponselnya sudah hilang sekarang. Awalnya, Jae berpikir kalau Jena yang mengambilnya. Tapi sepertinya bukan Jena lah orangnya. Karena kesal, Sulgi langsung mengobrak-abrik kamar tersebut untuk mencari ponsel ayahnya. Tapi Jae tiba-tiba memeluk Sulgi dari belakang. Dia menceritakan tentang kisah Kain dan Habel, di mana Kain yang adalah kakak Habel menghabisi Habel karena cemburu. Selama ini, Jae takut Jena akan menghabisinya juga. Tapi Jae nggak menyangka Jena bisa meninggal dengan cara seperti itu. Sulgi menenangkan Jae sembari berkata, kalau semua ini bukanlah salah Jae. Jae dengan yakin berkata kalau Jena nggak mungkin bundir. Jae hanya tidak menyangka aja kalau ayahnya menculik Jena seperti itu. Kembali ke Chaekyong dan Yeri. Entah mengapa, akhirnya Yeri membantu Chaekyong untuk menghapus video tersebut.
Jadi hanya terheran-heran aja, kok bisa-bisanya selama ini Chaekyong tahu hubungan ayah Sulgi dan Jae-na, tapi tidak menceritakannya kepada siapapun. Setelah dari rumah Jae, Sulgi melihat akun Instagram Sujin. Dan di postingan terakhirnya terlihat kalau Sujin mendatangi sebuah tempat rehabilitas. Karena itulah Sulgi mendatangi tempat tersebut. Sulgi masuk dan memeriksa satu persatu kamar di sana untuk menemukan Sujin. Lalu Sulgi akhirnya berbicara dengan salah satu orang yang mengenal Sujin. Orang itu berkata kalau dia masih ingat dengan Sujin. Dia memiliki bekas luka bakar di punggung kakinya. Tapi sekarang Sujin sudah keluar dari pusat rehabilitasi. Sujin pindah ke kos-kosan tempat dia tinggal sebelumnya. Sulgi pun meminta alamat Sujin kepada orang tersebut. Di sisi lain, Chaekyong dan Yeri mendatangi laboratorium di sekolah. Karena dari pernyataan Bomsu kemarin itu, dia melihat Jae-na memasuki lab saat festival sekolah. Jadi sekarang mereka berdua mencoba mencari apakah ada petunjuk di sana. Gak menunggu lama, mereka berdua menemukan kunci dan selembar kertas. Di kertas itu tertulis angka 209 dan kata Mokryongjang. Sementara itu, Sulgi mendatangi tempat kos Sujin. Dia melihat kok kamar Sujin sedang dibersihkan gitu. Sulgi kemudian bertanya kepada pemilik kos. Orang tersebut mengklaim kalau Sujin sudah meninggal. Sulgi tentu sangat kaget. Dia bertanya kapan tepatnya Sujin meninggal. Orang itu menjawab, kayaknya sebulanan yang lalu deh. Sujin itu loh nggak bayar-bayar sewa kos. Terus dia nggak pernah keluar dari kos-kosan. Jadi suatu hari, pemilik kos mencoba untuk mengecek Sujin ke kamarnya. Tapi ternyata Sujin sudah meninggal di dalam kamarnya itu. Pemilik kos tentu tidak senang dengan kejadian ini. Tapi dia mengakui kalau hari ini seseorang melunasi uang sewanya Sujin. Orang yang membayarnya terlihat seperti preman. Tapi dia mengaku sebagai kakaknya Sujin. Orang itu nggak hanya membayar utang sewa Sujin. Tapi dia juga pergi ke toko-toko sekitar dan melunasi semua utang Sujin. Makin mabuklah Sulgi mendengar ini semua. Saat Sulgi hendak pergi dari tempat kos itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Yeri dan Chaekyong dong. Ternyata kunci yang mereka temukan di lab sekolah adalah kunci di salah satu kamar kos itu. Jadi mereka bertiga akhirnya membuka kamar 209 itu. Di dinding kamar itu banyak tulisan, semuanya adalah latihan soal ujian gitu. Tapi Sulgi melihat ada sebuah buku diari di meja tersebut. Buku itu memiliki gembok. Tapi karena kuncinya tidak ada di sana, Sulgi pun berusaha membobol gembok tersebut. Jadi Sujin dan Jae-na itu sebenarnya saling mengenal apa gimana dah? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.